Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Dr. Alexander SIP MSI. Saya pengasuh mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi ke-6 saya yang berjudul Root Cause Analysis atau RCA 1 yang berisi pengenalan, diagram Ishikawa, check sheet, dan run chart. Baik, saudara-saudara sekalian, mahasiswa peserta mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke slide pertama. Ketika kita bicara apa itu RCA atau Root Cause Analysis, analisis penyebab akar permasalahan, maka secara substansial RCA ini sangat berhubungan dengan manajemen Kaizen. Manajemen Kaizen sendiri adalah bagian dari manajemen strategik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas manajemen. Manajemen Kaizen, Kaizen berasal dari kata Kai dan Zen. Kai berarti berubah, Zen baik, berubah menuju arah kebaikan. Konsep Kaizen sendiri sangat berketerkaitan dengan continuous improvement, suatu proses perubahan terus-menerus untuk perbaikan dalam organisasi. Dan dalam rumusan itu Deming ini merumuskan bahwa konsep continuous improvement dalam kualitas manajemen kualitas terdiri dari tahapan plan, do, check, act, PDCA. Plan ini diartikan sebagai perbaikan, rencana perbaikan yang harus diimplementasikan dalam tindakan nyata. Kemudian perencanaan tersebut diimplementasikan dalam tindakan do, bagaimana memperbaiki dalam tindakan-tindakan nyata. Kemudian check ini adalah memastikan bahwa perbaikan itu sesuai dengan perencanaan. Ada proses koreksi, ada proses pengukuran terhadap implementasi perencanaan. Kemudian hasil pengukuran tersebut merupakan rekomendasi yang harus dilakukan. Act mencari kesempatan untuk mengimplementasikan perbaikan-perbaikan tersebut. Dan proses plan, do, check, act ini terus-menerus berkelanjutan. Dalam konteks ini, ketika kita bicara manajemen Kaizen berhubungan dengan RCA, Root Cause Analysis, Root Cause Analysis ini mendasarkan pada permasalahan apa yang terjadi dalam proses organisasi, dalam proses perbaikan, pelaksanaan, implementasi dari satu perencanaan organisasi. Maka paling tidak ada 7 tool yang akan saya jelaskan dalam kesempatan ini. Tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin dalam kesempatan pertama saya hanya menjelaskan 3 saja yang berisi tentang ini, diagram Ishikawa, check sheet, run chart. Dan di kesempatan kedua, root cause analysis RCA kedua nanti, ada paling tidak ada 3 tool yang saya akan jelaskan: histogram, Pareto, dan scatter plot. Sementara satu lagi, karena RCA ini alat klasiknya ada 7, ini dapat kita pelajari. Flowchart namanya. Flowchart ini dapat kita pelajari secara eksplisit dalam konteks praktek saja. Baik, saudara-saudara sekalian, ini diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan, tool pertama dalam RCA, Root Cause Analysis. Diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan ini biasanya digunakan untuk menunjukkan permasalahan multifungsi tim. Jadi kebanyakan digunakan dalam konteks manajemen tim. Diagram tulang ikan ini merupakan evaluasi sebenarnya apa yang terjadi, apa permasalahan yang terjadi, dan mundur ke belakang apa yang menyebabkan terjadi. Paling tidak sebenarnya secara manajemen, ketika kita bicara failure, di ujung sini ada failure, di belakangnya ada permasalahan, mungkin ada material, sumber daya material, input material. Kemudian mungkin ada permasalahan mesin atau equipment atau teknologi yang berhubungan dengan produksi atau regulasi. Kemudian measurement, ukuran. Ini ukuran
mungkin permasalahan ini disebabkan oleh ukuran. Kemudian method, mungkin ada teknologi, pengetahuan, sistem, proses dan lain-lain yang kurang. Kemudian milieu atau environment atau lingkungan, dan permasalahan people, orang yang berhubungan dengan itu. Nah, dalam aplikasinya, seandainya kita bicara dalam konteks contoh ini ya, length to short misalnya, dia berhubungan dengan steel. Nah, elemen ini, steel ini berhubungan dengan ini tadi, dengan material besi, mungkin kekuatan besi yang berkurang, panjang besi yang kurang. Mikrometer ini berhubungan misalnya dengan ukuran, presisi, kalibrasi, apakah alat itu dikalibrasi, diuji terus-menerus kelayakannya, presisi, ketepatan alat. Kemudian operator, sumber daya manusia, ini apakah mereka fatigue, kelelahan, atau trainingnya kurang. Production area itu berhubungan dengan lingkungan, apakah misalnya dalam lingkungan produksi ini penerangan kurang atau bisingnya, tingkat kegaduhannya tinggi. Kemudian method berhubungan mungkin dengan work instruction, dengan instruksi kerja yang detailnya kurang detail, kurang jelas, atau terlalu lama ini tidak diupdate. Jadi permasalahan ini pada intinya melalui proses diagram tulang ikan ini diputar mundur ke belakang. Apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Mungkin permasalahan sarana, prasarana, ukuran, mesin, orang, teknologi, dan lain-lain. Dan setiap elemen tersebut dapat dikecilkan menjadi sub-sub elemen. Jadi inilah pendekatan diagram tulang ikan atau diagram Ishikawa. Baik, selanjutnya check sheet analysis. Nah, check sheet analysis ini sebenarnya sangat sering kita gunakan. Check sheet ini adalah bagan yang bertujuan menggambarkan tingkat permasalahan. Bagan ini terdiri paling tidak ada 3 jenis, 3 pembeda ya, 3 kolom. Ada defect, permasalahan yang terjadi, number of occurrence, seberapa banyak itu terjadi, dan total semuanya. Ini sangat penting, ini check sheet analysis ini untuk mengumpulkan data yang yang menjadi dasar untuk diagram-diagram lainnya, chart-chart lainnya, termasuk nanti kalau kita belajar diagram Pareto. Baik, nah kadang-kadang check sheet ini juga dapat digunakan dalam flowchart atau diagram alur. Misalnya prosedur, suatu prosedur kita bisa lihat, kita bisa nilai mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bermasalah atau tidak bermasalah. Ini check sheet dalam diagram alur. Kemudian teknik kedua, tool kedua dalam RCA ini run chart namanya. Run chart ini menunjukkan data yang bergerak dari waktu ke waktu, data bersifat series. Jadi grafik yang menunjukkan suatu pergerakan frekuensi dari waktu ke waktu yang terdiri paling tidak atas sumbu X dan sumbu Y. X ini menunjukkan waktu, dia bersifat lebih horizontal. Y ini vertikal, menunjukkan kategori nilai atau ukuran jumlah. Nah, run chart ini sangat penting ini untuk memberikan informasi terhadap suatu objek yang kita amati. Nah, ini saya buatkan contohnya aplikasi chart dalam program Excel. Misalnya kita bicara waktu dengan tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran ini, nah, kita lihat chartnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Jadi gradasi itu bisa kita lihat garisnya. Kalau kita ambil garis, ada penurunan, kemudian naik, turun, dan naik sedikit sehingga pada pertemuan 12 sampai 14 itu akan lebih netral. Jadi ini aplikasi chart, run chart atau chart grafik time series dalam analisis RCA. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya dalam pertemuan pertama mengenai
apa itu RCA dan keterkaitannya dengan manajemen Kaizen, kemudian diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan, check sheet, dan yang terakhir run chart. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.